Warga di sekitar Panti Asuhan Samuel yang diduga melakukan penyekapan di sini mengaku tidak mengetahui bila rumah tersebut dijadikan panti asuhan anak-anak. Warga pun menolak keberadaan panti asuhan di lingkungan mereka ini. Panti Asuhan Samuel yang terletak di perumahan mewah Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, tampak sepi. Anak-anak yang masih berada di panti asuhan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dengan pengawalan ketat pemilik panti asuhan. Wartawan pun dibatasi untuk mengambil gambar aktivitas anak-anak di dalam panti asuhan yang telah beroperasi 14 tahun tersebut. Sedikitnya, 7 anak masih berada di panti dan belum dievakuasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Atas kasus yang terjadi ini, keberadaan panti asuhan ditolak warga sekitar yang kerap melihat perlakuan tidak wajar kepada anak-anak dari pengelola panti. Warga mengaku sering melihat pengelola kerap menjewer anak-anak tersebut. Bahkan minimnya tenaga pengasuh, anak-anak dimandikan dengan cara dibariskan, lalu disiram menggunakan selang. Warga sekitar mengaku tidak tahu peruntukan rumah berlantai 2 digunakan sebagai panti asuhan lantaran pengelola tidak melaporkannya kepada pejabat setempat. Lantaran anak-anak itu banyak, jadi yang urusnya hanya dua aja pembantunya. Yang tua satu agak muda, jadi tidak begitu terawat lah. Mandi disempel dia, dibariskan, kayak siram bunga itu sih. Sementara itu, Yuni Winata, pengelola panti asuhan mengaku panti asuhan layak mengasuh 30 anak dan mendapat bantuan dana dari sejumlah donatur tetap. Dana ada aja sih berkat ya. Oh gitu ya. Yang kita kan hidup dengan ada berapa Bu jumlahnya anak-anak ini? Harusnya sih 30 cuma ada yang udah kerja kan, ada yang sekolah di luar kota di Malang. Yang ada sekarang yang stay di rumah ibu. Yang sekarang ini setelah anak keluar saya belum hitung lagi. Berarti 25 ada Bu? Sekitar gitu ya. Sebelumnya pada hari Senin kemarin, Komnas Perlindungan Anak dibantu petugas kepolisian mendatangi Panti Samuel dan mengevakuasi sejumlah balita yang menderita sakit. Diduga, anak-anak dalam panti asuhan menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh pihak pemilik panti asuhan. Tommy Ogani, JAK TV. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kasus dugaan penyekapan anak di Panti Asuhan Samuel, saat ini sudah ada rekan kami Ratih Triutami di LBH Mawar Saron, Sunter, Jakarta Utara. Ratih, laporan Anda. Ya, terima kasih Adam di studio. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di LBH Mawar Saron di Sunter, Jakarta Utara terkait dengan dugaan kekerasan dan juga penyekapan yang dilakukan oleh pemilik dari Panti Asuhan Samuel yang terletak di Gading Serpong, Tangerang, Banten. Dan saat ini saya akan lebih mencari tahu dan juga lebih menginvestigasi bagaimana sebenarnya kasus tersebut dapat muncul dan juga tentang penyelesaian yang akan dihadapi oleh beberapa pihak yang terkait. Dan bersama saya sudah hadir dua narasumber saya. Selamat malam. Sudah hadir Bapak John Patiwael selaku Direktur dari LBH Mawar Saron dan juga Bapak Muhammad Iksan selaku Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah saya langsung saja terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Samuel ini. Sebenarnya muncul awalnya adalah informasi yang didapatkan dari LBH Mawar Saron dan juga KPI sendiri itu dari mana sih Pak? Ya, kalau dari kami itu informasi datang dari donatur yang datang ke kantor kami beserta dengan anak-anak asuh dari Panti Asuhan Samuel yang ada sekitar 8 orang yang melarikan diri kepada donatur. Kemudian kita diarahkan sama-sama, kita mengarahkan ke KPAI waktu itu untuk bekerja sama dengan kita untuk melaporkan ke polisi. Jadi memang ini benar-benar laporan dari masyarakat lah ya, gitu. Jadi kita terima, kemudian kita juga menggandeng KPAI dalam hal ini. Kemudian kita bersama-sama waktu itu ke kepolisian untuk melaporkan hal ini. Oke.
Dikatakan bahwa KPAI sendiri sebenarnya sudah mengetahui hal ini sejak tahun lalu dan sempat melaporkan dengan alasan bahwa panti tersebut di tempat sebelumnya adalah merupakan panti yang tidak layak huni ya Pak ya. Ini bagaimana nih Pak dengan akhirnya bukankah sebenarnya kalau misalkan dikatakan dengan laporan panti tidak layak huni tapi mereka memperbaikinya dengan membuat panti yang jauh lebih baik Pak? Ya, jadi tahun lalu itu hasil investigasi KPAI memutuskan bahwa panti itu harus ditutup. Rekomendasi kami ke Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati pada waktu itu. Termasuk ke Polres kita tembuskan. Temuan kita merekomendasikan ditutup panti itu, anak diserahkan ke Kementerian Sosial, kemudian pengurus panti harus mengurus izinnya untuk bisa diizinkan, dan mereka dapat pembinaan dari Dinas Sosial. Nah, ini kita buat dalam bentuk tertulis dan kita kirim ke semua pihak. Nah, setelah dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial, waktu itu keterangan dari Dinas Sosial bahwa dari Panti Samuelnya berjanji akan mengurus izin. Mereka berjanji akan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sehingga kemudian Dinas Sosial memutuskan memberi kesempatan itu. Ternyata di luar dugaan kami, selain ke Mawar Saron, itu juga ada masyarakat datang ke KPI melaporkan. Kita heran, kok ada laporan lagi, kan dulu kan sudah pernah kita minta tutup. Akhirnya laporan yang masuk itu kita lampirkan surat kita yang lama, kita minta ke Dinas Sosial keterangan. Sebelum keterangan masuk, itu sudah ada penyergapan dan evokasi anak. Sebetulnya KPI beberapa hari yang lalu menyurati ke Dinas Sosial minta keterangan kenapa panti ini tetap beroperasi dan ada anak yang bermasalah di situ yang dilaporkan oleh LBH Mawar Saron bahwa donatur datang melaporkan gitu. Ya, mohon Bapak, saya bisa ditanya. Iya, berarti yang jadi pertanyaan adalah berarti di tahun sebelumnya adalah pelaporan dari KPAI ini merupakan karena dengan alasan panti yang tidak layak huni. Sedangkan pada tahun ini yang kemarin ya Pak ya itu disebutkan bahwa ada dugaan tindak kekerasan dan juga penyekapan. Memang sebenarnya sudah terbukti Pak bahwa kan sebenarnya kalau misalkan kemarin saya sempat interview dengan pemilik panti langsung, mereka mengatakan bahwa biru, memar, dan juga luka-luka itu sebenarnya dari anak-anak yang memang suka berantem Pak, namanya anak-anak kan. Sedangkan dari pihak LBH dan juga dari KPAI dan juga mungkin Komnas PA sendiri kan tidak serta-merta selalu standby ada di panti itu Pak. Ya, ini kan kalau kita berbicara secara orang awam aja Mbak ya, ini panti asuhan bukan tempat bertarung tinju. Jadi pengawasan yang tidak ada itu pun juga salah satu yang menjadi concern kita. Dan kita berpatokan pada kesaksian dari anak-anak ini bahwa mereka sangat mengeluhkan adanya perlakuan kasar selama ini yang mereka hadapi, yang mereka alami, sehingga dari situ kami menindaklanjuti dengan melaporkan kepada KPAI, kemudian bersama-sama dengan KPAI kita ke pihak kepolisian. Jadi kami kalau ditanya bukti, kami sudah siapkan semua bukti-buktinya, dari mulai foto-foto yang diambil, kemudian rekaman suara yang dibuat oleh anak-anak di dalam panti itu sendiri. Jadi mereka saling istilahnya secara sembunyi-sembunyi mereka merekam baik suara maupun gambar gitu ya, untuk ya itu semua sudah kita serahkan kepada pihak kepolisian. Bahkan saat ini kita memang sedang menunggu hasil visum dari kepolisian untuk nanti melihat kekerasan yang terjadi, karena memang yang diminta oleh pihak kepolisian adalah visum untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kekerasan. Cuman waktu itu yang memang kami sangat sesalkan karena ada salah satu anak asuh di sana yang meninggal ya. Sampai waktu itu kita juga memohon lah istilahnya kepada kepolisian, mau sampai berapa lagi korban yang akan jatuh sebelum akhirnya yang kami minta bukan menangkap pemilik Mbak. Yang kami minta saat ini keluarkan dulu anak-anak itu. Keluarkan dulu sehingga mereka bisa memberikan keterangan dengan bebas, mereka bisa memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya, tidak dibuat-buat. Karena tadi di wawancara salah satu stasiun TV itu dihadirkan ada salah satu anak dengan pemilik panti, dan itu kalau menurut saya, bukan saya karena saya adalah kuasa hukum dari anak-anak panti, tapi nyata kelihatan bahwa nampaknya seperti sudah diatur. Kalau misalkan kita lihat adalah bahwa usia anak-anak panti yang ada di sana itu dari 0 bulan ya Pak ya. Dari bayi sampai yang sudah umur 20-an ya Pak ya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat hasil interview dan lain-lain dari beberapa stasiun TV yang mengatakan kalau misalkan sebagian anak-anak panti sudah ada di Kementerian Sosial ya Pak ya. Tadi Bapak katakan bahwa anak-anak panti yang masih ada di panti asuhan itu dikatakan mereka mengatakan tidak terjadi tindak kekerasan dan lain-lain. Sedangkan dari pihak LBH sendiri mengatakan terjadi kekerasan.
Bukankah sebenarnya ini belum dapat dibuktikan mana yang benar mana yang salah Pak? Karena kan anak-anak kan bisa saja Pak, mungkin saja mereka mendengarkan dari pihak orang dewasa dan lain-lain seperti itu. Apakah ada bukti nyata, maksudnya bukti secara kuat untuk bukti semua? Tapi sebelum dijawab Pak, kita akan kembali setelah jeda pariwa berikut ini. Tetap di JAK TV. Inilah tempat lama Panti Asuhan Samuel yang digunakan pengelola selama 14 tahun untuk mengasuh lebih dari 30 anak-anak. Kondisinya kini terbengkalai karena sejak 1 bulan lalu dipindah ke tempat yang baru dan berada tidak terlalu jauh. Masih terdapat perabotan rumah tangga seperti lemari dan kasur serta pakaian anak-anak yang ditinggalkan begitu saja. Tak hanya itu, ada juga sejumlah bungkus beras yang telah ditumbuhi jamur dan sisa makanan hewan peliharaan. Rumah berlantai 1 yang berlokasi di Jalan Kelapa Gading Barat, Blok AG 15 nomor 17 ini memiliki banyak ruang yang dijadikan sebagai kamar tidur. Satu ruang besar disediakan pengelola sebagai ruang bermain dan berinteraksi anak-anak. Akan tetapi, hawa dalam rumah cukup pengap karena minimnya ventilasi udara dan sumber cahaya yang masuk ke dalam rumah. Terdapat lebih dari 5 kamar mandi dalam ukuran sangat kecil. Di tempat inilah seluruh anak asuhan dimandikan. Dengan kondisi tersebut, tempat awal Panti Asuhan Samuel ini tidak layak sebagai tempat penampungan 30 anak asuh. Sementara itu, terkait dugaan penganiayaan pengelola terhadap seluruh anak asuhnya, Kapolsek Kelapa II Kompol Sulistiono mengatakan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Dirinya menilai tempat baru panti asuhan cukup layak. Layak, orang atas tuh gede Mbak. Itu kan dia bilang 30 orang, teman hanya berapa orang? Nggak kelihatan ada udara Pak, cuma kaca-kaca itu kan kacang ini ya kalau pendapat saya layak karena yang atas juga gede. Tomyok Gani, JAK TV. Ya pemirsa, masih bersama saya di LB Mawar Saron dengan dua narasumber kita, Bapak John Patewali dan juga Bapak Muhammad Iksan. Ya Bapak, bisa dijawab pertanyaan saya tadi Pak terkait dengan antara dua masih anak-anak ya Pak ya di panti itu sendiri ya. Mereka bisa saja mereka mendengarkan hasutan dari orang dewasa itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, bagi kami anak-anak itu seperti kertas ya Mbak ya. Mereka tidak bisa disetting ini dan itu, apalagi kalau mereka memang mengalami itu sendiri. Jadi buat kami ketika mereka datang kepada kami lalu menceritakan segala sesuatu, kita coba gali itu lebih dalam, kemudian kami meyakini bahwa itu memang benar-benar terjadi. Hal ini didukung juga dengan adanya bukti rekaman suara ketika mereka sedang disiksa. Kemudian ada juga foto-foto yang menunjukkan gigitan, pukulan, diinjak dengan sepatu, seperti itu. Jadi semuanya itu sekarang sudah kita serahkan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian sekarang sedang menindaklanjuti dengan melakukan visum. Tinggal kita tunggu nanti hasil visum itu, makanya dari situlah nanti kita bisa berangkat bahwa anak-anak ini tidak mungkin bohong menurut kami. Semuanya adalah menunggu hasil visum ya Pak ya. Ya saya beralih ke Bapak Pak Iksan. Ya terkait dengan kemarin adalah dari pihak LB Mawar Saron dan juga Komnas Perlindungan Anak sudah menyambangi Panti Asuhan Samuel di tempat barunya dan sudah mengambil 12 anak ya Pak ya. 12 anak dari Komnas PA itu sendiri. Tapi pihak panti sendiri mengatakan bahwa Komnas PA itu melakukan tindakan yang salah karena tidak ada surat secara tertulis untuk mengambil anak-anak di panti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 23/2002 itu pada pasal 78 diatur sebetulnya setiap orang yang mengetahui anak dalam kondisi berbahaya itu melaporkan. Jadi tugasnya Komnas PA itu melaporkan. Nanti yang menindak itu kepolisian, bukan kita masyarakat yang menindak. Jadi memang ini kalau dibiasakan akan jadi presiden ke depannya. Apalagi panti tempat menampung anak-anak. Jadi memang tahapannya ketika kita menerima informasi ini kita menghubungi polisi, tapi sayangnya memang KPAI tahun lalu sudah menyurati ke kepolisiannya, tidak ditindak juga. Jadi kadang-kadang masyarakat itu mulai hilang kesabarannya. Ini katanya. Jadi maksudnya adalah ini Pak, lambannya proses penindakan itu sendiri atau bagaimana? Ya, jadi ada indikasi Dinas Sosial sama kepolisian itu tidak merespon laporan-laporan yang kami sampaikan tahun lalu.
Kalau itu direspon, bukti-buktinya cukup lengkap pada waktu itu. Ada bekas-bekas luka segala macam. Nah, pada waktu itu kita sudah minta ditutup itu panti, tapi tidak ditutup sama mereka gitu. Jadi artinya bahwa ini pembiaran yang membuat masyarakat kesal. Ini gimana sih kita lapor muter-muter ke semua lembaga tapi tidak juga ditindak ini pantinya. Akhirnya mungkin ketika ketemu dengan Komnas PA yang juga tidak sabar melihat kondisi ini, mereka turun langsung ke lapangan. Jadi kami berharap ke depan, mohon agar anak-anak tidak trauma dengan kondisi begini. Kita minta kepolisian proaktif gitu. Ya, baik. Terkait dengan statement Bapak Hotma sendiri mengatakan bahwa panti itu menerima donatur sekitar 400 sampai 500 juta itu Pak, tapi tidak ada pertanggungjawaban ataupun realisasi yang nyata bagi anak-anak di panti asuhan itu sendiri. Bagaimana itu Pak? Ya, sebelumnya saya klarifikasi dulu bahwa kami kemarin itu tidak bersama-sama dengan Komnas PA karena kami mengkonsentrasikan kegiatan kami kemarin di Polda untuk penyidikan, karena malamnya kemudian kami ada olah TKP dengan penyidik dari Polda. Untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya masalah pertanggungjawaban uang 500 juta itu bukan hanya itu loh Mbak sebetulnya, tapi bisa dilihat juga sumbangan-sumbangan sembako dan yang lain-lain itu di panti yang lama. Kalau Mbak bisa diliput datang ke sana, Mbak bisa lihat sendiri beras-beras itu sudah berkutu, kemudian tempatnya sangat tidak layak, dan bahkan yang saya dengar, yang kami dapat keterangan dari masyarakat, sumbangan-sumbangan yang datang itu dijual kembali. Nah, untuk masalah donatur 500 juta itu nanti kita akan buktikan nanti pada saatnya, pada gilirannya pasti akan kita buktikan, karena ini ya menyangkut pembuktian juga nanti. Iya. Iya, ada yang unik dari hasil interview saya kemarin dengan Ibu Yuni selaku pemilik panti juga, yaitu istri dari Bapak Samuel, mengatakan bahwa panti asuhan Samuel itu sendiri adalah mayoritas itu anak-anaknya adalah bayi ataupun anak-anak yang dari hasil hubungan di luar nikah itu Pak. Fenomena seperti itu sebenarnya di Indonesia sering sekali terjadi. Sebenarnya bagaimana untuk tanggapan Bapak sendiri? Karena pemerintah sendiri tidak memiliki wadah tersendiri untuk hal ini. Kalau hanya melarang saja, tapi tetap saja hal seperti itu terjadi, kan Pak? Itu bagaimana sendiri tanggapan Pak Iksan? Jadi gini, ketika ada orang hamil di luar nikah atau orang ada punya anak yang tidak diinginkan, itu tahapannya kalau ditempatkan ke panti wajib lapor ke dinas sosial dan ditetapkan di pengadilan, kemudian didaftarkan di catatan sipil. Kalau kemudian tidak melakukan itu bisa kena pasal trafficking, di mana kemudian memindahkan anak tanpa prosedur yang jelas. Jadi saya pikir silakan aja, kita ada ketentuan. Kalau ada orang yang tidak menginginkan mengasuh anaknya, tolong ikuti prosedur yang ada. Nah, yang menerima juga begitu. Kalau dia terima begitu saja, tapi tidak diregistrasi, ini suatu saat ketika ada laporan tentang trafficking, mereka bisa kena pidana. Jadi saya hanya berharap jangan sampai niat baik kita ingin membantu, justru kita yang kemudian harus berhadapan dengan ancaman pidana gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Iksan dari KPAI dan juga Bapak John dari LBH Mawarsaro. Ya pemirsa, demikian hasil interview saya dengan dua narasumber kami. Kita kembali dengan Adam di studio. Silakan Adam. Ya baik, Ratih, terima kasih atas laporan Anda.